Aku tuh melihat tadi berita rada aneh dah. Satu sisi kita punya teman saudara yang lagi nggak kerja dan dapat kerja susah. Tapi aku baca berita tentang data pengangguran di Indonesia. Ternyata pemerintah tuh baru ngerilis Maret 2025 kemarin, Indonesia tuh angka pengangguran dan kemiskinannya turun 0,1%. Yang kalau misalnya dikonvert ke angka 0,2 juta orang. Kan itu banyak ya. Nah, aku nggak tahu tuh di mana miss-nya. Apa emang nggak ada kerjaannya? Atau orang yang nggak mau kerja termasuk keluar kota, atau memang ada skill gap. Kalau skill gap udah nggak bisa kita bahas lah, itu dari 2 dekade lalu juga permasalahannya itu. Tapi Indonesia tuh ya lagi nggak baik-baik aja sih. Sebenarnya bukan Indonesia aja sih, bahkan di luar negeri pun, di dunia pun juga nggak baik-baik aja. Kayak baru-baru ini mungkin aku nggak tahu ya, banyak orang yang tahu apa enggak, tapi sekarang itu Kamboja sama Thailand itu lagi perang banget tuh, lagi tembak-tembakan pakai pesawat jet gitu. Nah, masalahnya adalah setiap negara itu biasanya ada data arsenalnya. Arsenal itu adalah akumulasi dari persenjataan yang dimiliki tuh, baik alutsista darat, laut, udara gitu. Nah, seharusnya dengan adanya data dari Global Defense Power, mereka tuh bisa mengkalkulasi ya, yang mereka serang itu potensi menangnya kecil apa gede sih gitu. Kayak misalnya Kamboja sama Thailand. Di atas kertas, Thailand itu lebih modern tuh senjatanya, alutsistanya lebih mantep. Kamboja so-so lah, walaupun mereka emang junta militer. Tuh. Tapi kan sebenarnya harus diprediksi ya. Kayak gini menandakan bahwa ternyata Asia Tenggara nggak baik-baik aja nih, kacaunya gitu. Dan kita nggak tahu nih akan berimbas sampai kapan. Dan kita nggak tahu juga perang di Asia Tenggara ini akan menimbulkan dampak ke ekonomi apa enggak nih ke kita dari segi geopolitik. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa setiap negara itu perlu diketahuin defense power-nya, itu biar untuk mencegah perang juga ya, dari sudut pandang realis ya. Jadi di HI itu ada beberapa paradigma, realis, liberalis, sama marxis. Paradigma beberapa di antaranya lah ya. Kalau dari sudut pandang realis, terlihat bahwa harusnya Kamboja mikir tuh untuk nyerang. Permasalahan ini sih kalau dibaca, tapi aku belum baca dalam terkait dengan teritori sih gitu. Harusnya Kamboja mikir, walaupun Kamboja udah junta militer yang mana pasti pemerintahannya militeristik, Thailand udah ada yang wajib militer. Jadi mereka dari awal emang udah tahu bahwa mereka punya ancaman nyata gitu, potensi perangnya tinggi gitu. Tapi